Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Gilang sebagai host pada podcast kali ini. Pada beberapa menit ke depan, kita akan diskusi bareng teman-teman CPNS Latsar Mahkamah Agung RI tahun 2025 tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan berbangsa. Saat ini tentu aja aku nggak sendirian, ada 4 narasumber yang akan sharing tentang materi yang pasti menarik buat kita. Tapi sebelumnya, yuk kita kenalan dengan narasumber hari ini. Halo, aku Intan Muhara, CPNS Mahkamah Agung 2025, asal dari Bogor. Saat ini aku ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi, dengan jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana. Hai semuanya, perkenalkan, aku Azka Iwazil Iva. Aku berasal dari Tangerang Selatan dan sekarang menjadi CPNS Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Hai, aku Agung Wismawati, CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, Formasi Analis Perkara Peradilan PA Depok, asal Rembang, Jawa Tengah. Hai semua, aku Ariza Skar Arum, CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, asal dari Jakarta Timur, saat ini ditempatkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai analis perkara peradilan. Oke, di awal kita akan tanya dulu nih ke Kak Anggun dan Kak Intan. Menurut kakak, apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Maknanya seperti apa dan seberapa penting sebenarnya buat kita? Baik, terima kasih Kak Gilang. Menurut aku, wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan jati diri bangsa yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna untuk memecahkan suatu persoalan-persoalan yang ada di suatu bangsa, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan sangatlah penting karena untuk mewujudkan cinta dan bangga terhadap tanah air serta komitmen untuk memajukan suatu bangsa. Nah, benar banget Kak Anggun. Menambahkan dari yang Kak Anggun sampaikan tadi, seperti yang dikatakan dalam UUD 1945, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk menjaga negara ini. Wawasan kebangsaan memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang negara, budaya, sejarah, dan nilai-nilai Pancasila, maka seseorang akan merasa lebih terikat dengan tanah airnya. Rasa cinta tanah air bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk menjaga, memajukan, dan melestarikan negara serta seluruh keberagamannya. Wawasan kebangsaan dan bela negara adalah landasan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan wawasan kebangsaan yang baik, kita dapat mengembangkan rasa cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Wah, menarik banget ya. Nah, setelah kita memahami wawasan kebangsaan, kita akan ngebahas bagaimana wawasan kebangsaan itu dapat numbuhin nih rasa cinta tanah air kita. Buat Kak Oriza dan Kak Aska, boleh nggak sih kita tanya, mungkin kakak bisa jelaskan gimana kakak menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan latar belakang yang pastinya beda-beda. Terima kasih Kak Gilang atas pertanyaannya. Sebagai orang yang tinggal di Jakarta, kota yang sebagian besar masyarakatnya adalah perantau yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai pulau, tentu memiliki adat istiadat dan cara pandang hidup yang berbeda-beda. Bahkan seringkali terjadi konflik atau benturan. Sebenarnya gampang loh cara kita menunjukkan rasa cinta tanah air, yaitu dengan saling menghargai. Jangan merasa diri kita adalah yang paling eksklusif, merasa bahwa suku kita yang paling baik, agama kita yang paling baik, bahkan sampai keluar kata-kata yang merendahkan orang lain. Nah, selain itu, cara menunjukkan rasa cinta tanah air juga bisa dengan berkarya melalui sosial media, dengan mengupload konten-konten yang menggugah persatuan atau konten-konten tentang budaya, seperti itu. Minimalnya, kita tidak hate speech atau menyebarkan hoax di sosial media. Itu juga salah satu wujud dari rasa cinta tanah air. Banget Kak Oriza, aku juga sadar bahwa negara ini memiliki berbagai suku, budaya, dan agama, dan itulah yang menjadikan Indonesia menjadi lebih indah. Aku juga belajar untuk menghargai perbedaan, ikut mempererat kesatuan, dan membuka diri terhadap pandangan lain. Bagi aku, cinta tanah air bukan hanya sekedar simbol, melainkan cara kita untuk saling menghormati, menjaga kerukunan, dan ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya untuk Kak Intan dan Kak Anggun nih. Menurut kakak, apa aja sih tantangan untuk kita bisa cinta tanah air di era teknologi seperti sekarang ini?
Di era yang serba digital ini, informasi tentunya sangat mudah dan cepat ya diakses dari berbagai belahan dunia. Budaya asing pun juga cepat masuk ke kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi ini dapat menyebabkan budaya lokal mulai terpinggir karena dianggap ketinggalan zaman dan tidak menarik dibandingkan budaya luar. Terlebih lagi banyak konten negatif, hoax, propaganda yang beredar di sosial media yang bisa dengan mudah mempengaruhi cara pandang terhadap bangsa sendiri. Untuk anak muda terkhususnya yang saat ini merupakan pengguna aktif media sosial, platform ini sebenarnya bisa menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan nasionalisme. Contohnya melalui konten YouTube, Reels di Instagram, video di TikTok, dan sebagainya, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Jika tidak, maka generasi penerus bangsa akan kehilangan role model yang menginspirasi nasionalisme. Setuju sekali dengan pendapat Kak Intan. Pada dasarnya, cinta tanah air itu nggak bisa tumbuh kalau kita sendiri nggak mengenal budaya kita. Oleh karena itu, di tengah perkembangan arus digital, kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia. Contohnya dengan memakai batik dan memperkenalkan alam Indonesia di media sosial. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Aska dan Kak Oriza. Coba, boleh nggak sih Kak jelaskan satu hal saja yang paling membuat kalian bangga nih sebagai orang Indonesia dan kenapa? Jika harus menyebutkan satu hal yang paling aku cinta dari Indonesia, mungkin jawabannya adalah rasa kekeluargaan yang kita miliki. Sebagai perantau, jujur saja aku sempat merasakan ketakutan, takut akan terlihat menonjol karena berbeda dan takut akan dikucilkan. Namun, alhamdulillah selama perjalanan aku merantau, aku tidak pernah sekalipun merasakan hal itu. Rasa kekeluargaan masyarakat Indonesia telah membuat aku merasa aman dan nyaman untuk tinggal di manapun. Bahkan pada saat perjalanan aku ke luar negeri, ada rasa nyaman tersendiri yang muncul apabila aku bertemu dengan warga negara Indonesia lainnya. Setuju banget sama jawaban Kak Aska tadi. Aku kalau ditanya apa sih yang bikin bangga sama Indonesia, jawabannya nggak cukup satu deh. Tapi yang paling terasa adalah toleransinya. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, bahasa, agama yang beraneka ragam. Dan itu seharusnya menjadi kelebihan buat kita, bukan kelemahan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Intinya, Indonesia itu bukan sekedar tempat kita tinggal, tetapi soal rasa memiliki dan rasa cinta terhadap negeri ini. Aku bangga banget bisa jadi bagian cerita besar dari Indonesia. Wah, menarik banget ya pembahasannya. Terima kasih kepada Kak Anggun, Kak Intan, Kak Oriza, Kak Aska yang udah sharing-sharing nih pengalaman maupun insight-nya kepada kita. Terima kasih juga teman-teman udah nonton. Pesan saya, mari perkuat wawasan kebangsaan kita serta tingkatkan rasa cinta tanah air. Bukan hanya dengan pemahaman ya, tapi juga dengan tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk lingkungan sekitar kita. Salam satu bangsa dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum.